Orang yang lalai dalam salat adalah orang yang salat tapi tidak berusaha untuk khusyuk. Salat dia tapi nggak berusaha. Khusyuk atau tidak itu urusan belakang, karena khusyuk itu bukan perkara mudah. Kadang rokaat pertama kita khusyuk, rokaat kedua bubar khusyuknya. Kadang saat berdiri khusyuk, saat ruku hilang khusyuknya. Tapi setidaknya kita sudah berusaha agar selamat dari ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat. Kalau sedari awal memang tidak niat khusyuk dalam sholat, itulah termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Kenapa? Memang tidak berusaha untuk khusyuk. Makanya dulu pernah kita sebutkan, ada nasihat orang tua kita yang sepertinya benar tapi itu salah fatal. Kalau lupa letak sesuatu, dulu pernah kita kaji kan, kalau lupa letak sesuatu, sholat 2 rakaat. Dulu saya berpikir, wah, keutamaan sholat luar biasa ya. Fadilah sholat luar biasa ya. Bahkan barang yang hilang aja bisa ketemu. Dulu saya pikir itu keutamaan sholat. Setelah saya belajar, ternyata itu menunjukkan betapa tidak khusyuknya kita dalam sholat. Sampai barang yang hilang aja bisa ketemu. Nampak dari awal memang tidak ada niat untuk khusyuk dalam sholat. Allahu Akbar. Gimana lah kunci motor itu, perasaan tadi ditaruh Allahu Akbar. Tapi dikocek. Nggak ada. Sami Allahu liman hamidah. Apa jangan-jangan nempel di motor? Nggak ada di motor. Sami Allahu liman hamidah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Rupanya dilaci. Alhamdulillah nih keutamaan sholat. Saya dulu berpikirnya begitu. Sehingga saya sering mengamalkan dulu. Itulah bodohnya. Gara-gara dengar nasihat itu, entah dari mana saya mendengar nasihat itu. Saya amalkan, memang mujarab. Ternyata setelah kesini kita semakin belajar, itu menunjukkan betapa tidak khusyuknya kita dalam sholat. Maka hati-hati. Berusaha untuk khusyuk. Bahwa nanti khusyuk seterusnya, alhamdulillah. Khusyuknya kadang khusyuk, kadang enggak. Kadang khusyuk, kadang enggak. Setidaknya kita udah berusaha. Dan khusyuk itu jamaah. Nah ini perlu digaris bawah. Khusyuk itu bukan berarti kita sholat nggak ingat apa-apa loh ya. Langsung hilang kesadaran gitu begitu sholat. Enggak khusyuk nggak begitu. Khusyuk di dalam sholat itu merasa diri hina dan rendah di hadapan Allah. Serta menghayati setiap gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Itu khusyuk. Sementara ada suara-suara tetap dengar, apakah itu khusyuk Ustaz? Itu khusyuk. Kalau ada angin kipas, angin AC tetap terasa di badan, kita juga merasakan sejuk. Apakah itu tanda khusyuk? Itu tanda khusyuk. Pernah dengar? Nabi itu sholat, tapi sholatnya cepat sekali. Nabi itu kalau sholat, apalagi jadi imam, itu sholatnya tumakninah pelan. Tapi pernah suatu ketika Nabi itu cepat sholatnya. Hampir tidak ada tumakninah. Kemudian sahabat ini kebingungan, ini kenapa Nabi kok sholatnya cepat? Kemudian setelah salam, ada seorang sahabat yang memberanikan diri tanya kepada Nabi, ya Rasul, kami merasa ini, bahwa sholat yang engkau lakukan tadi tidak seperti biasanya. Terkesan tergesa-gesa. Ada apa gerangan? Kemudian kata Rasulullah, ya saat saya menjadi imam sholat tadi, saya mendengar suara tangisan anak-anak di shaf paling belakang. Sehingga saya harus mempercepat sholat saya. Kenapa? Karena nanti kalau saya sholatnya lama, orang tua dari anak itu tidak khusyuk karena anaknya menangis. Kemudian anaknya semakin tersiksa karena tangisannya, diakibatkan orang tuanya lama sholat. Ini menjadi bukti jamaah sekalian bahwa Rasulullah saja kan sholatnya yang paling baik itu kan Rasulullah. Sholatnya yang paling sempurna kan sholatnya Rasulullah. Sholatnya yang paling khusyuk kan Rasulullah. Tapi Rasulullah masih dengar. Suara budak-budak yang teriak itu dengar. Suara budak-budak yang nangis Rasulullah dengar. Jadi bukan berarti ketika kita sholat ada orang nyenggol nggak terasa, ada orang lewat nggak terasa. Nggak sampai seperti itu. Tapi tetap kita merasa rendah di hadapan Allah dan kita memahami maknanya.
mulai dari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya sampai ke fil alamina innaka hamidum majid. Kita paham itu khusyuk.